Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dandi dari Program Studi Kimia Angkatan 2018 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai unsur golongan 2B yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kimia Unsur yang diampu oleh dosen Ibu Fitria Wijayanti MPD. Baiklah, langsung saja. Ini dia. Unsur golongan 2B merupakan unsur transisi yang anggotanya terdiri dari zinc atau Zn, kadmium atau Cd, dan merkuri atau Hg. Unsur ini disebut transisi karena memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu. Banyaknya bilok disebabkan oleh mudahnya untuk melepaskan elektron valensi atau elektron terluar. Unsur golongan 2B ini terdiri dari unsur zinc, kadmium, dan merkuri, di mana konfigurasi elektronnya yaitu N-1 D⁻10 Ns⁻2. Di mana untuk unsur Zn yang memiliki nomor atom 30 memiliki konfigurasi elektron yang disingkat dengan Ar 3d10 4s2, dan untuk kadmium yang memiliki nomor atom 48 konfigurasi elektronnya disingkat dengan Kr 4d10 5s2. Sedangkan untuk merkuri yang memiliki nomor atom 80 konfigurasi elektronnya disingkat dengan Xe 4f14 5d10 6s2. Kelimpahan. Untuk unsur zinc atau yang biasa juga disebut dengan zinc ini, kadar komposisinya yaitu di kerak bumi sekitar 0,007%. Biji zinc yang paling banyak ditambang atau dapat dikatakan bahwa sumber utama logam zinc adalah savalerit atau biji zinc blend atau ZNS. Sumber mineral lainnya yang mengandung zinc meliputi smithsonite, hemimorphite, wurtzite, dan hydrozincite. Untuk unsur kadmium mempunyai kelimpahan yang relatif rendah secara alamiah dengan ordes 10-6 dari kerak bumi. Kadmium jarang ditemui. Jumlah normal kadmium yang ada di alam berada di bawah 1 ppm, tetapi angka tertinggi yaitu 1700 ppm dijumpai pada permukaan sampel tanah yang diambil di dekat pertambangan biji zinc. Logam kadmium mempunyai penyebaran sangat luas di alam. Hanya ada satu jenis mineral kadmium di alam yaitu greenockite atau CdS yang selalu ditemukan bersamaan dengan mineral savalerit atau ZNS. Nah, untuk merkuri itu dihasilkan dari biji sinabar atau HGS yang mengandung unsur merkuri antara 0,1% sampai 4%. Kelimpahan merkuri di bumi menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Di alam, merkuri ditemukan dalam bentuk unsur merkuri monovalen +1 dan bivalen +2. Biji utamanya adalah sulfida sinabar atau HGS yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Selain itu, merkuri ditemukan juga dalam mineral corderoid, livingstonite, dan proses reduksi dari sinabar mineral. Pemanfaatan unsur. Untuk unsur zinc itu digunakan sebagai pelapis beberapa logam seperti biji atau baja untuk mencegah atau menghambat korosi. Digunakan sebagai pelat elektroda pada sel listrik untuk industri baterai, bahan alloy seperti kuningan, nikel, perak, logam mesin tik, dan penyembuhan listrik. Sebagai bahan suplemen vitamin atau mineral yang memiliki aktivitas antioksidan guna mencegah penuaan dini serta mempercepat proses penyembuhan. Untuk unsur kadmium digunakan untuk melapisi beberapa logam seperti besi atau baja. Digunakan sebagai campuran dengan timbal, timah, dan bismut pada pembuatan logam yang mudah melebur, untuk digunakan pada alarm pemadam api, kawat sekring, dan lain-lain. Campuran kadmium dan timah dan seng digunakan sebagai logam solder. Garam-garam kadmium digunakan dalam fotografi, pada pembuatan petasan, kembang api, cat fluoresensi, kaca, dan porselin. Dapat juga digunakan sebagai bahan pelindung pada pembangkit listrik tenaga atom. Sedangkan untuk merkuri atau raksa itu digunakan sebagai cairan pengisi termometer karena mempunyai sifat pemuaian yang teratur. Digunakan pada pompa vakum, barometer, penyiaran listrik, dan saklar. Lampu uap raksa digunakan sebagai sumber ultraviolet dan digunakan untuk sterilisasi air. Digunakan dalam industri farmasi, kedokteran, dan pertanian. Digunakan juga sebagai campuran pada pembuatan amalgam.
Selanjutnya yaitu proses pembuatan unsur. Untuk unsur zinc itu melalui ekstraksi yang dimulai dari pemanggangan. Maksud dari proses pemanggangan ialah mengubah logam menjadi oksidanya yang kemudian dapat direduksi. Biji zinc yang utama berbentuk sulfida atau sapelerit atau biji zinc blend ZnS dan karbonat smithsonite. Tahap pertama dalam ekstraksi ini adalah pemanggangan biji zinc blend atau ZnS atau karbonat smithsonite di udara pada suhu sekitar 800 derajat Celcius untuk mengubah biji menjadi oksidanya. Jika dipanaskan pada suhu tinggi, sulfida melepaskan SO2 gas, sedangkan karbonat membebaskan CO2 gas. Namun ekstraksi logam ini tidak sederhana menurut kesamaan reaksi. Tahap berikutnya adalah reduksi. Karbon dalam bentuk kokas atau serbuk batu bara bila mana memungkinkan sering digunakan sebagai senyawa reduksi. Reduksi biasanya melibatkan beberapa reaksi yang terjadi serentak. Baik C dan CO berfungsi sebagai senyawa reduksi. Reduksi ZnO dilakukan pada suhu sekitar 1100 derajat Celcius, yaitu suhu di atas titik didih zinc. Zinc yang diperoleh berupa uap dan kemudian diembunkan. Tujuan penggunaan kokas berlebih adalah untuk mencegah terjadinya reaksi dari zinc menjadi oksidanya oleh gas CO2. Selanjutnya yaitu proses penyulingan, di mana logam yang dihasilkan dalam tahap reduksi umumnya tidak murni. Pengotor harus dipisahkan, dengan kata lain logam harus disuling. Pengotor yang umumnya dijumpai bersama zinc adalah kadmium dan timbal. Keduanya dipisahkan melalui penyulingan singkat dari zinc cair. Bahwa sekitar setengah produksi zinc dihasilkan melalui penyulingan elektrolisis, yaitu gabungan proses reduksi dan penyulingan. ZnO dari tahap pemanggangan dilarutkan dalam H2SO4. Selanjutnya yaitu proses elektrolisis yang dapat dilihat pada reaksi di atas. Unsur kadmium melalui ekstraksi. Umumnya kadmium terdapat bersama-sama dengan zinc dalam bijinya, sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan produksi zinc. Karena titik didihnya rendah, kadmium dapat dipisahkan dari zinc melalui penyulingan bertahap. Dalam metode reduksi elektrolisis dan penyulingan zinc, maka sebelum terjadi reaksi yaitu sebagai berikut. Larutan yang mengandung Zn2+ diberi serbuk zinc yang larut sebagai Zn2+ dan kemudian menggantikan Cd2+. Reaksinya sebagai berikut. Kemudian Cd disaring dilarutkan dalam larutan asam dan dielektrolisis menghasilkan kadmium murni. Nah, untuk unsur merkuri itu melalui ekstraksi, di mana raksa adalah satu dari logam yang mudah dimurnikan dari bijinya. Satu-satunya biji raksa adalah mineral sinabar raksa 2 sulfida HGS. Raksa secara sederhana dapat diekstrak dengan pemanasan biji raksa 2 sulfida di udara. Jika sinabar atau HGS dipanaskan, senyawa ini mengurai langsung menjadi merkuri gas, kemudian mengembun menjadi merkuri liquid. Ada proses lain untuk mengurangi emisi SO2 gas, ialah dengan memanggang HGS dengan Fe atau CaO. Proses lain untuk mengurangi emisi SO2 gas ialah dengan memanggang HGS dengan Fe atau CaO. Selanjutnya, raksa dimurnikan dengan mereaksikannya dengan HNO3 yang mengoksidasi hampir semua pengotor. Hasilnya tak larut, mengambang ke permukaan cairan dan dapat diambil. Pemurnian terakhir adalah melalui penyulingan. Raksa mudah diperoleh dengan kemurnian yang paling tinggi dari kebanyakan logam. Sifat kimia. Untuk unsur zinc bersifat lunak dan cukup reaktif dan merupakan reduktor kuat, terkorosi pada udara yang lembab, bersifat amfoterik dan dapat bereaksi dengan udara, halogen, serta asam maupun basa. Untuk unsur kadmium itu bersifat lunak, tidak larut dalam basa, tidak menunjukkan sifat amfoter, logam yang cukup aktif, dan memiliki ketahanan korosi yang tinggi. Unsur kadmium dapat bereaksi dengan udara, halogen, maupun asam. Sedangkan untuk unsur merkuri memiliki sifat larut dalam cairan polar maupun non-polar, logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Dapat bereaksi dengan udara, halogen, maupun asam. Sifat fisika. Berdasarkan tabel di atas, logam 2B mempunyai densitas dari atas ke bawah semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya nomor atom unsur-unsur tersebut dari atas ke bawah atau bertambahnya massa atom unsur-unsur tersebut.
titik leleh dan titik didih dari atas ke bawah semakin kecil. Hal ini disebabkan karena lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron, sebab energi kohesi atau energi tarik-menarik atom yang satu dengan yang lainnya semakin kecil, sehingga diperlukan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Raksa adalah satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu kamar. Jari-jari elektron dari atas ke bawah semakin besar. Hal ini disebabkan karena bertambahnya nomor atom sehingga jumlah kulit elektron semakin banyak dan jarak inti dengan elektron terluar semakin jauh. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil sebab jari-jari atom semakin besar sehingga daya tarik antara inti dengan elektron terluar semakin lemah. Kecuali pada Merkuri. Perbedaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa orbital 4F bukan merupakan perisai yang baik bagi elektron kulit terluar jika dibandingkan dengan elektron dalam subkulit bagian dalam lainnya. Ini menyebabkan muatan inti efektif dengan ukuran atom Merkuri yang lebih kecil dari yang diharapkan. Akibatnya, energi pengionan Merkuri lebih tinggi dibandingkan zinc dan kadmium. Zinc dan kadmium mempunyai tingkat oksidasi +2 dalam semua senyawa sederhananya. Ketika senyawa dengan keadaan oksidasi +2 terbentuk, elektron pada kulit terluar S akan terlepas, dan ion zinc yang terbentuk akan memiliki konfigurasi Ar3d10. Raksa mempunyai tingkat oksidasi +1 dan +2, namun pada bilok +1, ion Hg+ tidak dijumpai, melainkan ion Hg2+. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori orbital molekul. Pada teori orbital molekul, raksa Hg2+ memiliki orde setengah, sedangkan Hg22+ memiliki orde 1, sehingga yang akan sering sekali dijumpai adalah Hg22+. Bentuk atau warna logam. Untuk unsur zinc berwarna abu-abu muda kebiruan, sedangkan untuk unsur kadmium putih perak dan unsur merkuri putih keperakan. Pada logam zinc dan kadmium memiliki bentuk padatan, sedangkan pada logam merkuri memiliki bentuk cairan pada temperatur ruang. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori relativitas dari Einstein. Berdasarkan teori relativitas tersebut, massa suatu partikel bertambah besar dengan semakin bertambahnya kecepatan gerak partikel tersebut. Massa partikel dalam keadaan gerak disebut massa relatif, sedangkan massanya dalam keadaan diam disebut dengan massa diam. Zinc memiliki warna nyala hijau keputihan, sedangkan kadmium dan merkuri tidak ada. Zinc, kadmium, dan merkuri tidak dapat ditarik oleh magnet atau diamagnetik sebab semua elektronnya telah berpasangan. Zinc dan kadmium memiliki struktur kristal yang berbentuk heksagonal, sedangkan pada merkuri memiliki struktur kristal yang berbentuk rombohedral. Potensial reduksi Zn2+ dan Cd2+ berharga negatif, sedangkan Hg22+ dan Hg2+ bersifat positif. Hal ini disebabkan karena pada raksa adanya elektron 4F yang bukan merupakan perisai yang baik bagi elektron kulit terluar jika dibandingkan dengan elektron dalam subkulit bagian dalam lainnya. Ini menyebabkan muatan inti efektif dan ukuran atom merkuri yang lebih kecil dari yang diharapkan, sehingga potensial reduksinya bernilai positif. Demikianlah penjelasan mengenai unsur golongan 2B ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.